الإيمان والإسلام وبنعمة الصحة lahir wabatiniyah wa bini'matil afwa wal afiyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin abdika shadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi 'ammat risalatul alamin. Amma ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa waffiqna wa wahdina ila siratikal mustaqim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salatul maghrib musalla Al-Fatah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukru lillahi ala ni'matillah. Pada malam hari ini kembali dalam keadaan sehat walafiat dengan izin Allah, kuasa dan kehendaknya, kita semua bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat ibadah yang kita cintai ini, yaitu Mushola Al-Fatah, dalam rangka melaksanakan ibadah rutin kita salatul maghrib dengan berjamaah dan insya Allah dilanjutkan dengan taklim dalam rangka menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan sebab kita hadir di sini bersama-sama, duduk bersama-sama, mengkaji, menelaah ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah senantiasa memberikan curahan rahmatnya, kasih sayangnya, keberkahannya, keampunannya dan keridhaan kepada kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah, tausiah pada malam hari ini insya Allah Ustaz ingin kasih amalan, yang mana amalan ini dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ini diamalkan, maka dia akan menghilangkan, akan melenyapkan perkara-perkara yang dihadapi oleh manusia di dalam hidup ini. Jadi amalan ini luar biasa dalam sebuah hadis, dan hadisnya sahih. Bila diamalkan, dia akan menghilangkan, melenyapkan segala perkara-perkara yang dihadapi oleh manusia di dalam hidupnya. Dan amalan ini dibaca setelah kita melaksanakan sholat subuh, ya, atau sebelum, lebih afdolnya itu sebelum kita melaksanakan sholat subuh, fardu subuh. Jadi habis azan, setelah azan kita membaca amalan ini. Berapa kali? 100 kali. Ya. Ini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kutip dari sebuah kitab yang berjudul Abwabul Faraj. Abwabul Faraj. Ini kitab hasil buah karya seorang ulama besar dari Mekah, dan beliau adalah tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau Profesor Dr. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Jadi beliau itu banyak jasanya untuk pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia.
Indonesia ini. Hampir seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia itu semua pencetusnya, ya, doanya itu dari beliau. Termasuk yang terkenal pondok pesantren Darul Ulum Ad-Da'wah yang berada di Bangil, Pasuruan. Profesor Dr. Sayyid Alwi Al-Maliki, sebelum kita membahas apa yang disampaikan oleh beliau di dalam hadisnya Rasulullah, beliau ini seorang ulama yang pernah saya katakan ketika meninggal dunia menjadi musuh beratnya orang-orang Wahabi Salafi yang ada di Mekah maupun yang ada di Madinah. Karena segala amalan-amalan beliau dianggap sebagai bid'ah sesat. Padahal amalan beliau, ya, itu sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Ulama besar, tidak ada yang tidak kenal beliau, ya, tidak ada yang tidak kenal beliau. Beliau meninggal tahun 2005 tanggal 15 Ramadan. Jadi di bulan suci Ramadan tanggal 15, pertengahan puasa. Luar biasa. Orang-orang Wahabi Salafi ingin membongkar kubur beliau. Jadi beliau pada saat dikubur tahun pertama di Mekah atau Madinah, kebiasaannya begitu. Kalau dia habis dikubur, kalau sudah setahun itu dibongkar. Dibongkar itu untuk dimasukkan dengan kuburan yang baru. Tapi ada yang berusaha untuk membongkar. Begitu dibongkar, ternyata jasad beliau masih utuh. Coba lihat, jasad beliau masih utuh. Bongkar lagi tahun kedua, masih utuh. Sampai tahun kelima masih utuh. Akhirnya orang-orang yang ada di Mekah, ya, karena beliau berdampingan dengan Siti Khadijah, makam beliau di Makkah. Bosan juga bongkar tuh. Arti bosan tuh apa? Ini orang mulia deh, ya. Jasadnya masih utuh. Sama kayak Maimun Zubair, Al-Imam Syekh An-Nawawi Banten, itu di Mekah juga, itu masih utuh semua. Jadi kalau di Mekah, di Madinah dibongkar masih utuh, itu dibiarkan, ya. Nah, itu luar biasa. Ini kealimannya beliau luar biasa. Banyak kitab-kitab karya beliau itu dipakai oleh ulama-ulama yang ada di Indonesia, ya. Di dalam kitab beliau mengatakan bahwasanya manusia itu di dalam hidupnya memiliki 3 perkara. Ada 3 perkara yang sering dihadapi oleh manusia. Nah, perkara pertama yaitu mengenai masalah atau problema. Betul nggak? Manusia hidupnya selalu ada masalah, betul nggak? Ada problema, betul ya? Betul. Kata orang kalau nggak mau ada masalah, ada problema, mati aja. Siapa bilang? Mati pun tetap ada masalah. Masalah di mana? Alam berikutnya, alam barzakh. Jadi jangan dikira. Kita hidup di dunia ini kesempatan buat kita untuk senantiasa berusaha tidak memiliki masalah atau problema dalam hidup. Itu ada amalannya. Kemudian manusia yang kedua, perkara yang kedua, manusia di dalam hidupnya senantiasa banyak memiliki keinginan, banyak memiliki hajat, betul nggak? Kalau bahasa anak-anak itu memiliki cita-cita. Itu pasti sudah. Kalian masih kecil-kecil, kalau tidak ada cita-cita dalam hidup kalian lebih baik dosa hidup. Karena hidup kalian insya Allah tidak terarah.
Ya, insyaallah. Ya, ayo, udah ceramah dulu. Dengarkan Pak Ustaz biar teman. Itu yang kedua, Bu. Yang kedua, miliki hajat. Apalagi kita orang tua ini, ya Allah, banyak betul hajatnya, ya kan? Waktu belum menikah, ya Allah, berikan aku pasangan hidup yang soleh maupun soleh. Sudah dikasih, minta lagi, ya Allah, berikan aku keturunan anak. Sudah dikasih, apalagi minta lagi, ya Allah, dalam berumah tangga penuhi kebutuhan hidupku. Ya, aku ingin punya motor, ingin punya mobil, ingin punya segala macam itu manusia. Kata Rasulullah, manusia ini keinginan terhadap dunia luar biasa. Keinginannya terhadap dunia luar biasa. Dia dikasih 2 lembah gunung emas, maka dia akan masih mencari gunung yang ketiga. Jadi kita tidak usah munafik, ya, tidak usah munafik. Siapa manusia hidup yang tidak suka duit? Siapa? Hah? Ada Pak? Manusia yang hidup tidak suka materi, tidak suka duit, tidak suka ini, tidak suka itu, ada? Tidak ada. Bohong aja. Coba si Luhut, tahu Luhut? Tahu kan Luhut? Nah, kata Luhut, aku akan berhenti menjadi pejabat di pemerintahan 2024. Itu diucapkannya waktu beliau sakit di Singapura. Sudah tahunya Prabowo jadi pemimpin, nimbrung lagi nih. Berarti tidak sesuai. Makanya hati-hati kalau kita hidup. Bisa terbaca juga. Kalau mau berhenti begitu selesai dari sakitnya, sudah lepas semuanya. Ya. Jadi manusia begitu. Dia punya keinginan, punya hajat. Ketiga, perkara yang ketiga adalah manusia senantiasa memiliki kesalahan, memiliki dosa. Betul Pak? Nggak ada manusia yang tidak salah. Biar kiainya kayak apa, ulama kayak apa, tetap aja. Karena sudah dicap sama Rasulullah. Apa dalam hadisnya? Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya berbuat dosa, tempatnya hilaf dan pelupa. Nah, kita pelupa Pak. Semakin umur semakin sudah pengaruh deh. Dia ingat lagi apa yang kita sampaikan, yang kita ucapkan. Makanya jangan macam-macam janji seorang kakek sama cucu itu diingatkan Pak. Mbah janji mau belikan ini, mana ada Pak ngomong. Nah itu padahal baru kemarin diomong. Ya, lupa dia. Iya kan? Yang dosa itu saya aja kadang-kadang apa cucu saya ini ngomong ini ya, diingat-ingat. Ya Allah, kalau ke Indomaret kita belikan mainan ini, lupa. Jadi anak-anak cerdas. Nah, jadi 3 perkara itu. Punya masalah, problema, kemudian yang kedua ada keinginan, ada hajat. Yang ketiga selalu punya kesalahan dan dosa. Ketika kita mengamalkan ini, ayat ini, apa di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kemudian dijabarkan, dijelaskan oleh seorang ulama yang bernama Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki yang bermukim di Mekah tadi dengan kitabnya Abwaabul Farad, ini hendaknya kita amalkan. Ya, apa bunyi hadisnya? Insya Allah Bapak tahu mungkin. Cuman penjabarannya aja kadang-kadang sama ustadznya berbeda. Kata Rasulullah SAW, kalimat tadi 2 kalimat. Khafifah tadi, ya. Khafifah itu mudah Pak. 2 kalimat khafifah tadi, 'alal lisan, mudah
di lisan itu. Insya Allah Bapak nanti pasti ingat itu. Sekali saya bacakan saja mungkin ingat. Bahkan kalau saya sentil sedikit aja pasti ingat. Karena kalimat ini sering diucapkan kalau kita selamatan. Selamatan Pak, diundang selamatan ya. Apa itu kalimatnya? Ini kalimat tasbih. Nanti sebentar sabar. Mudah diucapkan. Khofifatani 'alal lisan, kata Rasul. Dua kalimat yang mudah, khofifah itu mudah diucapkan oleh lisan kita. Kemudian sakilatani fil mizan. Dua kalimat ini timbangannya, mizan itu timbangan. Di negeri akhirat itu berat sekali. Amal pahalanya besar sekali. Sakilatani fil mizan. Nah. Habibatani ila rahman. Dan kalimat ini disukai, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Allah senang. Penduduk langit, para malaikat Allah itu senantiasa mengucapkan kalimat ini. Karena malaikat itu banyak tuh. Malaikat itu banyak yang diberi tugas oleh Allah. Ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Biar kita ada tahlil, dia tahlil aja. Ada yang mengucapkan tasbih subhanallah, subhanallah. Ada yang mengucapkan tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita ini walaupun tidak beribadah, tidak pengaruh kita. Kalau ada pengaruh, ya. Dikira Allah itu butuh. Tidak. Jadi semua ibadah ini kita yang butuh, ya. Bukan Allah. Manusia tidak mengucapkan puji-pujian. Tetap beliau Allah punya malaikat. Nah kalimat ini dicintai sama mereka, para malaikat Allah. Habib itu kasih, dikasihi, disayangi. Apa itu? Dua kalimat tuh. Nah kalau kita selamatan kita baca. Subhanallah bihamdih. Subhanallahil. Iya kan? Kadang kalimat ini Pak kita sering selamatan. Ada yang kencang, ada yang setengah kencang, ada yang lembek. Kalau dia kencang itu biasanya tuan rumah itu pada saat selamatan itu menyediakan berbagai macam makanan di depannya. Macamnya banyak. Itu kencang tuh subhanallah. Tapi kalau tidak ada rokok, tidak ada. Nanti kalau yang mimpin, itu pengaruh kan Pak? Iya. Sampai sekarang. Makanya tahlil lagi jangan kita lupakan. Kita orang ahli sunnah ya. Orang ahli sunnah dianjurkan mengucapkan tasbih, tahmid dan tahlil. Ya. Itu sedekah itu. Apalagi buat ulama, nanti biarkan mereka mengatakan ya ini tidak ada dalilnya lah itu. Memang dia sudah ada rasa kebencian terhadap kita. Jadi tidak usah diurus ya. Insyaallah kita jalan. Yang penting dia tidak mengganggu kita. Kalau dia mengganggu baru sikap baik. Ya, kalau mengganggu. Minum dulu serasa ya. Panas kan. Nah jadi kalimatnya Bu, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat hadis lain itu ditambahi satu Bu. Astagfirullah. Jadi ada tiga. Ada tiga Pak. Jadi ketika kita hidup ini memiliki masalah, Allah itu paham. Allah ngerti kepada seluruh hamba-hambanya. Dan masalah problema yang dihadapi oleh hamba Allah itu berbeda-beda. Kita jangan buruk sangka sama Allah. Ketahuilah bahwasanya semua problem, semua masalah
yang Allah berikan kepada kita itu berbeda-beda sesuai dengan kadar iman kita. Jangan bersangka. Apa kata Allah? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Allah tidak akan beri beban kepada kaum, ya, kecuali kaum itu mampu. Insyaallah, ya. Yang penting apa? Ketika menghadapi suatu masalah, seberapa siap kita menghadapi masalah itu, seberapa cerdas kita menyikapi masalah itu, dan seberapa cantik kita menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata seberapa siap, seberapa cerdas, seberapa cantik, ini ada di dalam kalimat ini. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat ini, Pak. Jadi kalau kita ada masalah, Pak, ya, kita itu pasti punya masalah. Masalah pribadi, masalah sama keluarga, istri, suami, masalah sama anak, sama segala macam. Tapi kalau kita baca ini, Pak, itu cepat diselesaikan dengan kalimat ini. Lewat masalah. Kadang bikin pusing, bikin stres, ujung-ujungnya apa? Sakit, gitu. Sakit yang modern sekarang ini dengan berbagai macam masalah. Kalau kita lihat di rumah sakit, yaitu penyakit apa? Stroke. Ini penyakit populer di zaman sekarang ini. Itu bukan makanan itu, Pak. Kalau sampai mau tahu itu pikirannya. Nah, makanya kalau ada masalah, Pak, baca aja itu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Itu dia satu paket. Nah, itu diamalkan di mana? Di saat setelah azan subuh. Ini kan lama ya kan? Biasanya azan subuh dikasih jeda waktu berapa? Nah, 10 menit. Itu sempat baca 100 kali. Wallahu bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah astagfirullah sampai 100 kali sampai iqamah. Amalkan dia pagi itu. Di zaman Rasulullah ada seorang saudagar kaya. Saudagar kaya kalau sekarang ini apa? Konglomerat kan? Atau pengusaha. Mengadu sama Rasulullah. Ya, dalam kitab Abu Hurairah. Ya Rasulullah, saya banyak memiliki usaha, perdagangan, pertanian, ini bengek habis diceritakan sama Rasulullah. Tidak ada satupun usahaku, perdaganganku, ya, yang aku lakukan ini yang beruntung. Semua rugi. Oleh karena engkau bisa memberikan solusi yang terbaik kepada umat, maka tolong ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan supaya aku punya usaha ini naik kembali. Ya, masalahnya akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah memberikan kepada seorang tadi dengan kalimat ini. Kamu baca kalimat ini sebanyak 100 kali di waktu sebelum melaksanakan sholat fardu subuh. Nah, itu dalam kitab Abwaabul Farad. Setelah diamalkan, Pak, ya Allah, selama berapa hari saja Rasulullah tuh senyum, dia datang kembali. Ya Rasulullah, sudah cukup dosa kamu. Pasti kamu mau ngadu kan? Pasti kamu mau ngadu. Saya ini banyak harta dari usaha ini dengan doa ini. Pasti kamu mau ngadu. Uang ini mau diapakan? Hasil keberuntungan ini mau diapakan? Nabi tahu, Pak. Dia mau nanya lagi, hasil keuntungan ini untuk apa gitu maksudnya? Rasul sudah tahu, saya sudah tahu. Betul, Pak. Manusia itu kan gitu. Kalau ada duit, pusing. Kalau duit banyak, pusing juga. Nah, itu sudah. Nggak ada duit, pusing, Pak. Aku duit banyak ini keuntungan, bingung mau dikasih siapa ini? Kalau dia nggak pelit, nggak pelit, pasti
Tapi dibagi-bagi, ya kan? Dibagi-bagi. Rasul tahu tuh. Jam berapa kita Isya? Isya jam berapa? 13, masih 10 menit. Jadi itu salah satu contoh ketika dikasih Rasulullah dengan kalimat tasbih yang luar biasa, ya, maka seseorang tadi diberikan jalan keluar oleh Allah. Nah, itu satu. Jadi Bapak Ibu kalau ada masalah baca aja tuh. Kita tidak tahu Bapak Ibu, ketika kita ada problema dan masalah ini bisa diakibatkan dosa kita. Makanya ditambahi riwayat lain astagfirullah. Ini dosa ini Bu, ini penghalang rezeki. Dosa ini menghalang dari berbagai macam. Nah itu hati-hati kita hidup. Nanti ada sebab-sebab dosa itu dan sampai ya. Kemudian yang kedua, manusia hidup memiliki cita-cita, ya, impian, tujuan, ya. Dan semua itu tergantung daripada status sosial, ya kan? Nah, kalau yang status sosialnya sedang-sedang aja, keinginannya tidak tinggi ya, tidak tinggi Pak, ya kawan. Tapi kalau sudah status sosialnya sedang, apalagi yang status sosial tinggi, itu muluk-muluk keinginannya, ya kan? Kalau yang kada berduit, adakah keinginan mobil-mobil? Hah? Tidak ada dapat, ya. Keinginan mau beli rumah gedung gede tidak ada. Yang penting bisa tidur, bisa istirahat, itu sudah. Tapi kalau mereka yang cita-citanya luar biasa, semakin berduit semakin dia minta ini minta itu. Sudah punya bini satu, tambah lagi bini dua, ya. Ada bini dua, tambah lagi kurang, kalau bisa lah. Saya punya teman Pak, banyak Pak pengusaha. Mereka ini bininya bukan satu, istrinya tuh ya batasnya Al-Quran 4 yang 4 dicari. Ya Allah, boleh nggak? Terserah awak kau sih. Karena kamu yang punya uang, yang penting bisa berlaku adil. Boleh, Al-Quran kan 4. Mana ada Al-Quran 1? Pangkihuma toba lakum, langsung dia masna, maka nikahilah perempuan yang kamu cintai. Masna itu langsung 2. Ada kan satu? Nah, ada. Wasulasa 3, waruba 4. Bila kita tidak bisa berlaku adil, wahidah. Nah, tidak bisa berlaku adil buat istri, maka 1 aja cukup, ya. Insyaallah 1 aja ya. Karena kata Rasulullah, ketika kita memiliki istri lebih dari 1, misalnya 2, itu nanti di akhirat kalau kita tidak bisa berlaku adil, jalan kita ketahuan Pak. Jalan kita ini kemereng-mereng Pak, jalan kita di mana sempurna. Jadi kalau ada di akhirat nanti saudara kita kumpul dalam masa, bila jalan yang mereng-mereng, nah ya sudah. Artinya apa? Ininya 2, tapi tidak bisa berlaku adil. Itu diinformasikan sama Rasulullah, mereng-mereng ini. Kalau jalannya bagus ya, rata aja. Siapa tahu nanti kita ketemu kan? Ya. Waduh, Pak D, kenapa ini mereng-mereng gitu? Wah, pasti berarti dulu. Ketahuan gue itu hadis Nabi itu. Hadis Nabi yang nyampaikan benar mereng-mereng begini, Masya Allah. Tidak ketahuan di dunia, di akhirat dapatnya. Aduh, takut-takut juga kita, ya kan? Nah, kalau mau buat tak apa-apa silakan, kalau bisa berlaku adil. Tapi jarang seorang istri mau menerima, kecuali dia betul-betul memiliki hati yang tulus, betul, insyaallah. Tapi susah juga ya, harus dia pelai dulu kita, pelai dulu, tekan dulu baru.
Kemudian yang ketiga, manusia itu memiliki dosa dan kesalahan. Apa kata Rasulullah? Kullu bani Adam khata'an wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam adalah bersalah, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan atau dosa mereka cepat-cepat minta ampun atau bertobat. Tapi kalau baca ini Pak, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, astagfirullah, itu sama istighfarnya. Ketika kita memiliki kesalahan, luar biasa Pak. Ya disempatkanlah nanti ke subuh nanti, mulai subuh nanti sebelum habis azan, sebelum iqamah baca itu. Daripada sampai merenung-renung apa juga yang direnungi, bingung juga kan kadang saya. Apa Pak yang sampai baca biasanya? Baca itu sudah diamalkan. Nah nanti subuh itu sudah renung-renung gini ternyata ngantuk lagi, nah ya kan. Baca itu bisa Pak. Kita ada masalah, ada problema lewat, kita ada keinginan, belum kita ucapkan keinginan atau hajat yang ada dalam hati, langsung dikasih sama Allah. Langsung dikasih, otomatis itu Pak. Nah, jadi kita manusia berdosa, kata Nabi, setiap dosa itu memiliki dampak Pak. Dampak dosa sebelum istighfar, sebelum kita minta ampun kepada Allah. Ini harus tahu Pak. Satu, ini dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi, ya, Imam Nawawi. Kitab hadis. Dampak orang yang melakukan kesalahan atau dosa. Satu, dadanya terasa sesak. Atau sesak, Bu, dada terasa sesak. Jadi ini dengan sendirinya Pak. Kalau kita punya dosa, punya kesalahan, jangan jadi imam Pak. Bahaya Pak. Itu tidak sampai nanti bacaan kita. Tidak sampai Pak. Kenapa? Karena dosa kita ini nyasaknya. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Pokoknya baca apa aja itu nyasak Pak. Bu, nyasak. Betul gak Bu? Nyasak Bu. Tahu nyasak Pak? Nah, terus itu dampaknya Bu. Kayaknya kalau ketika kita tidak pede, ada salah, ada dosa, disuruh ya dia ini disuruh, tidak ada yang mau dia, tidak ada yang mau. Terus sampai aja. Itu karena apa? Takut Pak. Apalagi melakukan satu kebaikan. Nah itu dari dosa. Kemudian keberkahan di dalam hidupnya hilang. Ya, berkah umur, berkah rezeki. Ya, berkah apalagi yang kita inginkan dalam hidup ini, sehat. Dampak dosa, kesalahan, sakit-sakitan Bu, hilang berkah sehat kita. Berkah umur bisa jadi itu cepat mati juga. Kalau banyak dosa itu, syukur-syukur kita masih bertobat. Ya, ya itu baca tuh subhanallah bihamdihi, subhanallah astagfirullah. Kemudian ketika kita memiliki kesalahan, ini dampak sebelum kita istighfar, itu ibadah terasa berat sekali. Ibadah apa saja, terutama sholat. Jadi kalau kita memiliki kesalahan, memiliki dosa, belum kita istighfar, minta ampun kepada Allah, nah insya Allah diajarkan ini menolong kita. Istighfar subhanallah ini menolong kita ya. Subuh ringan, zuhur ringan, semua ringan. Jadi ibadah 5 waktu ringan semuanya. Ketika ringan melangkah, ringan melaksanakannya, ringan melakukannya, itu berarti alhamdulillah kita dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Tapi kalau kita punya dosa Pak, ada kesalahan nih sebelum kita istighfar, ya. Insya Allah kalau istighfar ini aman sampai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini subuh misalnya. Kayaknya aja dulu, masih aja. Nanti aja dulu, masih ada. Ini kayaknya itu bahasa bagian. Nanti aja dulu, masih aja. Itu sudah dosa yang hilang itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
baru komat imamnya aja belum takbir. Itu tidur itu. Akhirnya dia bablas. Imamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyari dari sini. Alasan apa lagi kira-kira? Hah? Kira-kira alasan apa yang menghalangi kita? Tidak ada. Yang menghalangi itu diri kita sendiri. Sampai misalnya hadir di majelis taklim, majelis ilmu, tidak ada beban, tidak ada segala macam. Ringan langkah sampai ke sini. Wah mantap saudara. Aku mau hadir di majelis taklim biar aku dapat pahala, dapat ilmu. Allah jauhkan aku dari perbuatan dosa. Wah mantap itu sudah. Aman sudah tuh sampai meninggal pak. Husnul, husnul khotimah baiknya. Kemudian ketika memiliki dosa dan kesalahan, dampaknya apa? Kesulitan akan menghampiri kita. Jadi segala yang tidak enak-enak itu datang kepada kita. Aduh, kenapa aku ini kok kena sial terus ya? Ada kan kata-kata itu? Ya. Kok aku yang kena terus di sialnya ini? Ada apa ini? Nah baca. Ujungnya itu agak melangkah ya. Astagfirullah. Kita akui. Karena Nabi aja mengucapkan istighfar berapa kali? Ada yang 70, ada yang 100 kali dalam hadis sahih. Kita berapa kali istighfar? Sampai 70. Tidak bakal. Mau bukti? Kita buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Berapa kali? 3 kali 5 berapa? Nah, kurang kan? Kurang Pak De. Padahal Nabi berapa? 70 sampai 100. Nah, kita akui aja lah. Kecuali sampai hari ibadah. Kalau sudah ahli ibadah tuh mau di mana saja, mau duduk sini, duduk sini, pasti sampai pakai tasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya, nah itu. Jadi insya Allah kesulitan ketika membaca tasbih ini Allah akan hilangkan dari kita. Kita tidak mau dalam hidup bikin sial terus. Ya, sial ini paling tidak enak Pak. Saling tidak enak, apes keluar jauh ngambil, apa ya? Aku apes ya terus dia yang aku yang itu Pak. Apalagi kalau kita berbuat dosa, berbuat zina misalnya ya. Satu kampung ini ada yang berbuat zina, itu radius itu udah sampai ratusan meter Pak. Nah, itu kena imbasnya semua. Nah, alhamdulillah di kampung kita ada musola. Ini tertolong kan, ini nolongkan. Di sana berbuat maksiat ini dengan adanya musola ini terhindar azabnya Allah. Bersyukur kita ada musola. Jangan ngomel. Apa itu musola itu? Ajan lagi. Wah ini Pak, ngajak lain. Ya. Ngajak layon gitu. Bersyukur kepada Allah. Baru ayatul maghrib bisa aneh. Aku belum ini. Betul ya kira-kira? Nah, seharusnya bersyukur pada Allah. Ya Allah, ada kesalahan, diingatkan, ada dosa dengan ini, dengan itu ibadah. Hilang. Nah, jadi itu yang bisa Ustaz sampaikan. Ada yang mau tanya? Monggo. Silakan Bu. Kalau dari kita tutup. Iya, silakan Bu. Penjelasannya, tadi kan Pak Ustaz menyampaikan setelah azan subuh, apa enggak setelah qobliyah subuh? Iya Bu, azan subuh kan kita qobliyah dulu. Bukan azan subuh langsung baca.
Maksudnya azan subuh itu sunat dulu, baru kita amalkan itu sambil menunggu waktu iqamah gitu loh ya maksudnya. Iya, betul juga ya. Karena ada lagi Bu. Jadi habis sholat sunat dulu ya. Nanti dibilang apa? Habis aja langsung baca itu. Ini amalan apa lagi nih Bu? Udah sholat sunat. Apa lagi Bu? Kalau di asrama itu dikasih waktu kurang lebih menjelang iqamah itu 10 menit. Ya 10 menit Pak ya. Sedang terus 10 menit. Baca itu sampai 100. Warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Sampai ada masalah mau menghampiri sampai ya lewat. Ada keinginan ini dapat. Ya kan? Dapat Pak. Tahu nanti ada rezeki yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar dengan rezeki tidak disangka. Nah, dari bacaan ini masuk. Ya, ada lagi Bu. Ini Ibu ini menanyakan. Iya. Batasnya sholat tahajud itu sampai kapan? Sholat tahajud itu sampai sebelum subuh Bu. Sebelum azan subuh ya. Iya. Afdolnya itu kisaran sepertiga malam itu jam 1, setengah 2, jam 2. Kalau di Mekah, di Madinah, orang-orang Arab itu dia malam itu bangun sampai waktu subuh udah tidur. Apalagi kalau kita mau haji atau umroh, jangan tidur aja. Kesempatan buat kita untuk beribadah, sholat tahajud di Mekah, sholat tahajud di Madinah. Saya tuh kalau sholat tahajud Pak di lantai paling atas Masjidil Haram. Dingin Pak, dingin betul, nggak ada orang. Ya siapa tahu ada malaikatnya Allah maafin kan ada gitu. Saya berdoa betul tembus itu doanya. Ya Allah, saya minta doa waktu saya berdoa. Ya Allah, berikanlah rumah kami sebagai hajat kami ingin menjual, mudah-mudahan cepat laku. Pulang Pak, umroh baru 3 hari di rumah, ada nelpon, Ustaz, iya Ustaz, rumahnya mau dijual berapa? Masya Allah, ini Pak itu bus sebelum umroh itu nggak mampus. Memang harus sana kayaknya, harus sana Pak. Ini nggak ada ruginya kalau orang sana itu. Ya, hajat kita kabul Pak. Pelajaran ya Mas Adi ya. Kalau ada duit cepat sana, apa yang jadi keinginan minta aja sebanyak-banyak. Ya. Nah itu Bu ya, sudah Bu. Sudah, nah itu sih bisa Bapak sampaikan. Kalau dan bila Bapak mohon maaf ya, yang penting diamalkan setiap habis azan subuh sholat sunat qobliyah, menunggu waktu iqamah. Mudah-mudahan bisa diamalkan semua. Karena ini hadis dari Rasulullah SAW yang telah berikan jalan keluar di dalam setiap perkara masalah yang kita hadapi di muka bumi ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa 'amalan maqbulan wa rizqan wasi'an wa rizqan halalan thayyiban barakan jamilan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu